Ini adalah salah satu rekomendasi laptop kerja yang performanya kencang dan baterainya super awet. Ya, ini adalah Asus VivoBook S14. Prosesor pakai Intel Core Ultra 7 255H. Performanya udah kencang di sini. Udah ada NPU juga, jadi udah kekinian. Baterainya 70 Wh dan super irit bisa tahan sampai 19 jam. Nah, penasaran sama kemampuan laptop yang satu ini? Simak reviewnya. Oke, VivoBook S14 ini adalah seri laptop dari Asus yang biasanya menawarkan hal menarik untuk kelas harganya. Dan di laptop yang satu ini, Asus menawarkan performa yang cukup kencang tapi baterainya irit banget. Oke, langsung kita mulai bahas dari spesifikasinya ya. Untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 7 255H, fabrikasi TSMC N3B ya, udah N3B nih ya. Base power 28 watt, dia punya 16 core, 16 thread yang terdiri dari 6 performance core, 8 efficient core dan 2 low power efficient core. Base frekuensi 2 GHz dan maksimum turbo frekuensi di 5,1 GHz. Intel Smart Cache-nya lumayan besar juga di 24 MB. Untuk integrated graphics dia pakai Intel Arc Graphics 140T dengan 8 Xe cores. Ini sudah mendukung encode dan decode video AV1. Tentunya IGP ini sudah support fitur ray tracing dan Intel XeSS 2.0 dengan frame generation-nya. Nah, untuk NPU dia pakai Intel AI Boost dengan kemampuan komputasi hingga 13 TOPS. Memori atau RAM-nya itu adalah 16 GB DDR5 5600 MHz single channel. Ini RAM onboard ya, nggak bisa di-upgrade untuk RAM onboard-nya. Nah, kalau kita mau upgrade ya, kedua channel itu bisa karena ada satu ekstra slot SODIMM yang bisa kita gunakan. Kemudian untuk storage 1 TB SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4x4. Di sini hanya ada satu slot M.2 SSD ya, tapi kapasitasnya udah 1 TB. Jadi untuk harganya udah cukup lega sih. Untuk wireless connectivity dia pakai modul dari Realtek yang udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.3. Baterainya ada di 70 Wh, lumayan besar juga. Untuk operating system dia pakai Windows 11 Home versi 24H2. Nah, body form factor-nya adalah clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini perpaduan metal dan polikarbonat. Bahan metal digunakan untuk menutup bawah dan punggung layar. Untuk opsi warnanya ada matte gray dan ada cool silver. Nah, untuk desain seperti biasa nih, VivoBook S14 selalu hadir dengan desain yang terbilang minimalis tapi tetap cantik dan tampilannya profesional sini ya. Di bagian punggung layar ada tipis-tipis tulisan Asus VivoBook, estetik juga nih ya tampilannya. Laptop ini juga sudah memenuhi standar daya tahan militer standar 810H, jadi terjamin lah ketangguhannya. Secara keseluruhan, laptop ini terasa profesional saat digunakan untuk bekerja. Nah, untuk dimensinya, panjang 31,52 cm, lebar 22,34 cm dengan ketebalan di sisi paling tipis 1,59 cm, sisi paling tebalnya ada di 1,79 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,46 kg, dan untuk chargernya ini 225 gram. Ini adalah charger 65 watt dengan konektor USB Type-C. Charger ini hanya terdiri dari satu bagian aja, jadi bentuknya lebih ringkas, seperti charger smartphone lah ya. Nah, tentunya desain seperti ini membuatnya lebih praktis mau dibawa kemana-mana. Total bobotnya kalau dibawa laptop dan chargernya adalah 1,68 kg. Oke, kita bicara soal layarnya sekarang. Ukurannya 14 inci, resolusinya 1920x1200 pixel, jadi aspek rasionya di 16:10. Refresh rate 60 Hz dan ini adalah panel IPS level. Tingkat screen to body rasionya ada di 86%. Ini pakai lapisan anti glare ya, jadi dia minim pantulan bayangan yang bisa mengganggu kita kalau kita bekerja ya. Nah, menurut Asus, tingkat kisaran maksimumnya ada di 300 nits dengan color gamut di 45% NTSC. Sementara kalau kami ukur, kita mendapatkan bahwa tingkat kisaran maksimumnya di 337 nits, sedikit lebih tinggi dari klaimnya. Lalu untuk gamut coveragenya di 55,1% sRGB dengan gamut volume di 56,6% sRGB. Segi catatan ya, ini mungkin terasa agak kurang cocok untuk editing foto atau video kelas profesional. Solusinya, kita bisa menggunakan monitor tambahan kalau mau ngedit foto atau video secara lebih profesional menggunakan laptop yang satu ini. Tapi kalau untuk aktivitas harian, rasanya ini masih oke lah ya di sini ya. Nah, untuk Excel layar ini bisa dibuka lurus hingga 180 derajat, profesional banget. Desain Excel seperti ini bisa meminimalkan kemungkinan rusaknya layar akibat nggak sengaja terdorong. Oke, laptop ini dilengkapi dengan kamera infrared 1080p 30fps dan sudah dilengkapi dengan privacy shutter secara fisik. Kameranya juga mendukung fitur Windows Studio Effects seperti automatic framing, portrait light, eye contact, background effect, dan creative filters. Menariknya, saat fitur Windows Studio Effects diaktifkan, dia akan menggunakan NPU, bukan prosesor atau GPU-nya ya. Jadi penggunaan baterainya bisa lebih irit. Nah, untuk kualitas kamera sendiri bagi kami udah cukup oke dan sudah aman lah untuk dipakai meeting online. Di sebelah kiri dan kanan kamera kita lihat ada dua buah mikrofon yang mendukung fitur Asus AI Noise Cancelling untuk meredam suara bising di sekitar kita. Saat kami tes, mikrofon ini bisa menangkal suara bising di sekitar dengan baik. Dan suara kita pun bisa terdengar dengan cukup jelas ya, tidak mengalami banyak distorsi. Berikut hasil tes mikrofon dan kameranya. Oke, kali ini saya sedang berada di
bisa didengar ya. Kalau background noise di belakang ini bisa diredam dengan baik dan suara saya masih bisa ditangkap dengan jelas. Kalau menurut kalian sendiri gimana nih kemampuan mikrofon dari laptop yang satu ini? Oke, ini adalah contoh kemampuan dari kameranya si Asus VivoBook S14 ya. Ini resolusinya adalah 1080p 30 fps. Dan kalau di tempat yang pencahayaannya ideal kayak gini, hasilnya tuh oke banget lah. Untuk dipakai meeting ini aman banget. Dan yang menarik di sini ada fitur-fitur dari Windows Studio Effect. Misalnya di sini kita coba automatic framingnya. Jadi kalau saya geser, kameranya akan ngikutin saya. Kalau saya geser sini, ngikutin saya juga. Kalau udah gitu, kalau mau pakai background blur gitu, itu bisa juga. Contohnya ini kita masukin objek di sini, mikrofon. Nah, kita nyalain background blurnya dan ini bisa ke blur dengan baik. Dan wajah saya masih kelihatan jelas. Pokoknya kalau laptop ini mau dipakai untuk meeting online atau video call, ini udah oke banget kok kualitasnya. Oke, untuk sistem audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker dengan arah keluaran suara ke bagian bawah laptop. Kita bisa mengatur profil dan equalizer suara melalui software My Asus. Untuk kualitas suara yang dihasilkan, bagi kami tergolong oke dengan detail yang cukup baik. Hanya saja volume suaranya sedikit terasa kurang lantang. Tapi untuk kelas harganya masih dibilang cukup wajar lah ini. Nah, untuk konektor kita bisa lihat di sebelah kiri ada 2 USB 3.2 Gen 1 Type-C yang sudah mendukung power delivery dan protokol DisplayPort. Lalu ada satu HDMI 1.4, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A dan ada satu audio combo jack. Sementara di sisi kanan hanya ada satu USB 3.2 Gen 1 yang Type A atau yang besar. Jadi mantap ya, ada satu port HDMI yang besar dan ada 2 port USB-C yang udah support display out. Jadi kalau mau kerja dengan 4 layar sekaligus, bisa banget dengan laptop yang satu ini. Oke, untuk keyboardnya dia menggunakan backlit chiclet keyboard dengan layout seperti Asus VivoBook lainnya ya. Untuk travel distance-nya ada di 1,7 mm, jadi ini nyaman sekali untuk digunakan mengetik. Keyboard ini dilengkapi dengan lampu backlit warna putih dengan 3 tingkat kecerahan yang bisa diubah dengan menekan tombol F4. Kita beralih ke touchpad-nya. Di sini dia menggunakan precision touchpad dengan ukuran 12,7 x 7,9 cm. Lumayan besar juga ya. Posisinya center to body yang memanjang dari tombol Alt kiri hingga Copilot key yang di sebelah kanan. Lalu touchpad ini dilengkapi dengan palm projection, jadi membuatnya aman saat telapak tangan menyentuh area touchpad pada saat kita sedang mengetik. Nah, uniknya, touchpad ini dilengkapi dengan smart gesture seperti swipe bagian kiri untuk ngatur volume, swipe sisi kanan untuk atur brightness, atau kalau untuk nonton kita bisa swipe bagian atas untuk memajukan dan memundurkan video ya. Nah, sekarang kita masuk ke cooling sistemnya. Sistem dingin laptop ini dilengkapi dengan satu heat pipe dan satu kipas. Exhaust itu mengarah ke belakang, tapi bukan ke arah layar laptopnya. Desain seperti ini membuat layar jadi lebih aman karena nggak kena udara panas secara langsung ya. Oke, untuk sistem security-nya dia dilengkapi dengan infrared kamera yang sudah langsung support Windows Hello. Jadi kita bisa login ke Windows dengan lebih cepat dan mudah. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performa. Laptop ini dilengkapi dengan 4 profil performa, yaitu full speed, performance, standar, dan whisper. Kalau kita pakai mode full speed, kipas akan berputar 100% saat ada beban kerja yang berat. Sementara kalau saat idle atau beban kerja yang ringan, kecepatan kipas akan lebih rendah tentunya ya, jadi suaranya lebih sunyi aja. Nah, keempat profil performa tadi dapat diubah dengan menekan tombol function plus huruf F atau melalui software My Asus. Oke, sekarang kita langsung coba aja dengan Cinebench R23, kita colok ke charger dan kita lihat konsistensi performanya. Di stabilitas selama 30 menit, skor yang tertinggi yang bisa dicapai adalah di 16.102 poin di mode standar dan 16.379 poin di mode full speed. Sementara untuk skor yang bisa dipertahankan ada di kisaran 12.800 sampai 13.100 di mode standar dan 14.900 sampai 15.000 poin di mode full speed. Sekarang kita lihat kalau kita tidak pakai chargernya ya, tetap dengan Cinebench R23. Nah, di sini skor yang kita peroleh adalah 12.500 sampai 12.700 poin di mode standar. Jadi performanya terpasang ke charger atau tidak mirip-mirip aja. Oke, untuk suhu kerjanya pas melakukan Cinebench R23 stabilitas selama setengah jam, di mode standar suhu prosesor sempat naik hingga 95 derajat Celcius di awal pengujian, tapi kemudian suhunya bisa dikendalikan ke kisaran 80 derajat Celcius. Sempat spike ke 90 derajat Celcius tapi cuma sesekali aja. Sementara di mode full speed, suhu kerjanya terbilang mirip dengan mode standar, sama-sama sempat naik hingga 95 derajat Celcius di awal pengujian, kemudian bisa dikendalikan ke 80 derajat Celcius dengan ada spike di 90 derajat Celcius. Oke, untuk pengujian performa selanjutnya kita akan uji dengan 2 konfigurasi ya. Pertama kita tes dengan RAM single channel, ini konfigurasi bawaan laptopnya, tapi kita akan tes juga dengan konfigurasi RAM dual channel untuk melihat performa yang optimal untuk laptop ini. Kita langsung mulai dengan Adobe Premiere Pro 2025 untuk video 4K 60 yang 2 menit 7 detik. Dengan software Oni semua selesai dalam waktu 7 menit 52 detik untuk single channel dan 6 menit 30
35 detik kalau kita pakai dual channel. Nah, kalau kita hidupkan OpenCL-nya, ini jadi 10 menit 18 detik untuk single channel dan 8 menit 28 detik dengan dual channel. Sementara kalau videonya adalah Full HD 60 fps durasi yang sama, software only 1 menit 39 detik dengan single channel, 1 menit 34 detik dengan dual channel. Kalau kita pakai OpenCL jadi 2 menit 37 detik dengan single channel dan 2 menit pas kalau kita pakai dual channel. Oke, untuk suhu kerja pada saat melakukan 4K video exporting dengan OpenCL, suhu bisa dikendalikan sekitar 60-70 derajat Celcius hampir sepanjang pengujian. Namun di akhir suhu sempat naik ke 80 derajat Celcius untuk saat, tapi ini terbilang masih sangat-sangat aman ya. Oke, kita lanjut ke DaVinci Resolve 19.1, software video editing kelas profesional, tapi ini versi gratisnya. Untuk video 4K 60 selesai dalam waktu 16 menit 46 detik untuk single channel dan 13 menit 56 detik kalau kita pakai dual channel. Untuk Full HD 60 fps durasi yang sama, 4 menit 22 detik untuk single channel dan 3 menit 37 detik untuk dual channel. Nah, untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video exporting ternyata aman-aman aja, terkendali di kisaran 60-70 derajat Celcius sepanjang pengujian. Lanjut untuk CapCut ya, video 4K 60 yang 2 menit 7 detik lagi, dengan single channel kita dapat 3 menit 39 detik, sementara kalau dual channel 1 menit 56 detik. Nah, ini baru mantep nih ya. Lalu kalau videonya Full HD 2 menit 7 detik, 1 menit 12 detik kita dapatkan untuk single channel dan 1 menit 9 detik kalau kita pakai dual channel. Sementara suhu kerjanya saat melakukan 4K video exporting lagi-lagi itu ada di kisaran 60-70 derajat Celcius sepanjang pengujian. Lagi-lagi aman. Oke, kita lanjut ke handbrake. Di sini kita melakukan konversi video 4K 60 2 menit 7 detik ke Full HD 60 fps dengan kodek AV1. Kalau tanpa akselerasi QuickSync 4 menit 11 detik dengan single channel dan 3 menit 59 detik kalau pakai dual channel. Sementara dengan akselerasi QuickSync kita dapat 2 menit 12 detik kalau single channel dan 2 menit 2 detik kalau kita pakai dual channel. Nah, untuk suhu kerjanya saat melakukan konversi dengan QuickSync ya. Nah, di sini suhunya berada di antara 70 sampai 80 derajat Celcius. Masih sangat aman. Oke, sekarang kita lanjut untuk gaming. Iya, tentu kalian pengen tahu untuk gaming seperti apa ya, dan hasilnya adalah seperti ini. Oke, di game terakhir ini setengah jam memainkan Assassin's Creed Mirage ya. Suhu kerjanya terlihat aman, ada di kisaran 65-70 derajat Celcius sepanjang pengujian. Nah, untuk permukaan bodi saat memainkan game yang tadi, titik terpanas di bagian keyboard itu ada di dekat huruf D dan F dengan suhu sekitar 42-43 derajat Celcius. Area sebelah kiri keyboard suhunya berkisar 37-39 derajat Celcius, sementara area sebelah kanan keyboard itu ada di kisaran 30-32 derajat Celcius. Sementara untuk palm rest itu aman banget, suhunya bahkan di bawah 31 derajat Celcius. Nah, untuk storage-nya kita lihat ya, kecepatan SSD-nya dengan kesadisme kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 6.972 MB per second dan tulisnya di 5.760 MB per second. Ini terbilang kencang banget ya, terutama untuk kecepatan bacanya. Ini lumayan kencang untuk kelas harganya. Bahkan ini udah cocok buat laptop gaming sebetulnya SSD-nya nih. Sekarang kita masuk ke pengujian baterainya. Tingkat baterai kita atur ke 150 nits dengan volume suara di 25%. Untuk 1080p local video playback, baterai habis setelah 19 jam 19 menit. Ini adalah hasil yang sangat-sangat bagus, sangat awet banget. Jadi mau dipakai seharian tanpa nyolok ke charger, harusnya sih masih nggak masalah ya, kecuali kalau memang kalian kerjanya lebih dari 19 jam. Oke, kalau untuk charging bagaimana? 30 menit pertama baterai terisi di 37%, sementara dari kosong sampai penuh butuh waktu 1 jam 53 menit. Lagi-lagi hasil yang bagus, karena standar kami adalah 2 jam, sementara di sini pengisian penuh bisa tercapai kurang dari 2 jam. Oke, untuk harganya ada di 15.799.000 dan kalian bisa beli ini di official store Asus
Asus Indonesia atau Intel Indonesia. Untuk bonus pembeliannya kita bisa dapat Microsoft Office Home 2024, lalu ada langganan Microsoft 365 Basic selama 1 tahun. Ya, kalau yang tadi kan yang Home itu yang nggak perlu bayar-bayar lagi. Nah, kalau butuh yang berlangganan masih dapat lagi 1 tahun. Dan kita dapat backpack juga di sini. Untuk garansi dia dapat 3 tahun international warranty dengan 1 tahun Asus VIP Perfect Warranty. Dengan VIP Perfect Warranty ini Asus Indonesia akan menanggung 100% total biaya perbaikan untuk kerusakan akibat kelalaian pengguna. Asus VIP Perfect Warranty dapat digunakan 1 kali di tahun pertama pembelian. Oke, kita masuk ke hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM bawaannya ini masih single channel. Saran kami sih langsung upgrade aja ke dual channel supaya performanya bisa lebih maksimal. Kemudian, layarnya ini belum yang 100% sRGB, jadi agak kurang pas kalau mau ngedit foto atau video di kelas yang profesional. Nah, kalau solusinya gimana? Ya, tinggal tambahin monitor aja, tambahan bisa kok dipakai buat ngedit. Dan kalau misalnya mau dipakai buat ngedit-ngedit biasa aja, ya buat belajar-belajar aja, ini juga masih bisa sih sebetulnya layarnya. Dari sisi menariknya, dia pakai prosesor Intel Core Ultra 7 255H yang performanya ternyata kenceng dan suhu kerjanya relatif aman. Kemudian dia sudah punya NPU, jadi aplikasi-aplikasi yang bisa memanfaatkannya akan bisa menggunakan si NPU ini ya. Lalu baterainya ini super irit sampai 19 jam. Konektornya melimpah, ada USB-A, USB-C, port HDMI pun masih ada ya. Lalu dia siap dipakaikan multi monitor. Jadi mau kerja pakai 4 monitor totalnya itu bisa. Kecepatan SSD bawahnya juga kenceng banget. Pengamanan biometrik ada. Lalu ada 3 tahun garansi internasional dan 1 tahun garansi akibat kelalaian pengguna. Jadi kalau mau dibawa ke luar negeri misalnya buat kuliah di luar negeri gitu ya, wah cocok nih 3 tahun loh, ada international warranty-nya. Oke, jadi pertanyaannya, laptop ini cocoknya buat siapa? Tentunya cocok untuk para kaum road warrior yang aktivitasnya nyaris selalu ada di luar ruangan dan nggak selalu bisa ketemu sama colokan listrik. Lalu untuk kerja kantoran juga pastinya oke banget, mau dipakai buat multitasking kerjaan kantor ini, wah aman sih ini, kenceng banget soalnya ya. Mau dibawa meeting dengan klien juga cocok, penampilannya profesional ini. Atau mau diajak meeting online, wah bisa banget. Kan dia punya fitur-fitur dari Windows Studio Effects, jadi fungsional banget nih buat dipakai meeting ya untuk kameranya. Lalu untuk programmer, untuk kerjaan coding rasanya masih cocok juga selama software codingnya memang cocok dengan hardware dan sistem operasi dari laptop ini. Dan seperti dibahas tadi, kalau mau dipakai buat mahasiswa mungkin yang mau berangkat kuliah ke luar negeri atau belajar di luar negeri, ya garansinya itu ya, ada international warranty selama 3 tahun. Jadi cocok banget sih memang ya. Ya, pada akhirnya kalau dicari adalah sebuah laptop untuk kerja dengan harga 15 jutaan yang baterai super irit dan performanya tetap kencang serta punya penampilan yang minimalis, elegan, bahkan profesional. Kami rasa Asus VivoBook S14 ini adalah salah satu pilihan yang menarik dan sangat layak untuk dipertimbangkan. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.